Kalian tahu nggak, kalau di Jakarta Utara atau lebih tepatnya di daerah Penjaringan ada tempat yang namanya Kampung Akuarium. Nah, buat kalian yang belum tahu Kampung Akuarium kayak gimana, yang pasti bukan yang kayak gini ya. Daripada penasaran, mendingan ikut backpackeran bareng kami yuk. Setelah menempuh perjalanan sekitar 2 jam, akhirnya sampai juga kita di Kampung Akuarium. Kalau dilihat-lihat, Kampung Akuarium ini merupakan rumah susun yang terdiri dari 5 lantai dengan konfigurasi 5 blok, yaitu A, B, C, D, dan E. Rumah susun ini menggunakan desain split level untuk menciptakan ruang interaksi yang lebih besar bagi para penghuninya. Yuk, langsung aja kita wawancara dari 2 orang yang berbeda. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Atas nama siapa Pak? Dengan Pak Topas. Boleh cerita sedikit Bapak tentang kampung susun akuarium ini, kan udah lama berjalan, lama, sudah 5 tahun mungkin. Kalau kampung susunnya 5 tahun, tapi kalau kampung akuariumnya dari tahun 60-an sudah ada kampung tapaknya. Jadi kalau untuk kami sudah dari tahun 60-an rumah tapak, terus gusur di 2016 oleh gubernur sebelumnya itu yaitu Ahok ya. Terus ada momen pilkada, terpilihlah pemimpin yang mau kolaborasi atau kerjasama kontrak politik dengan kita pasca digusur yaitu Pak Anies, dan akhirnya ada kerjasama untuk bisa kembalikan kampung atau membangun kembali di tanah yang sudah tergusur di 2017 itu, dan dibangunnya di tahun 2020, selesai di tahun 2021, berarti sampai sini udah 5 tahun jalan. Kalau untuk berpengaruhnya pasti berpengaruh. Dari rumah tapak itu dulu ada beberapa rumah kan pasti yang tinggal di bawah dan atasnya dibikin kontrakan. Dan itu di rumah susun ini atau kampung susun ini nggak terjadi. Rumahnya satu ya satu, nggak bisa bikin kontrakan. Nah itu pemasukan itu yang nggak ada di sini. Kalau sejarah kampung akuarium dulu ada bangunan riset oceanografi, jadi ada bangunan bekas peninggalan Belanda, tapi karena kemerdekaan jadi dikelola Pemda DKI. Jadi ya tadi tempat penelitian ikan, riset air dan lain-lain, dan akuarium besar itu juga ada. Oh, makanya disebutnya kampung akuarium. Karena ada akuarium, tapi lebih tepatnya tempat penelitian sih. Kalau bagi para nelayan mungkin agak jauh mencari hasil tangkapnya karena ada reklamasi kan. Kita lihat di depan sana. Kalau yang bagi nelayan ya, tapi bagi warga yang kerja umumnya buruh normal aja. Kalau warungan kita lihat kan ada warung di depan tuh. Nah, itu bisa ya kan gitu. Nanti di depan juga ada warung. Tadi jadi apa sisi sosial kita sih, saling menghargai, saling gotong royong, Melengkapi gitu jika ada yang sakit tadi kemarin contoh hari Minggu ada yang meninggal, kita bantu bersama-sama gimana caranya cepat untuk diselesaikan jenazahnya sampai dimakamkan, disolatkan, dimandikan, seperti itu. Dari sisi yang kurang mampu misalnya sakit, kita besuk dan juga kasih uang. Dan di pendidikan gitu kan kita bantu dari sisi cari beasiswanya kayak gitu. Jadi saling bantu, makhluk sosial sih sebenarnya, lebih ke keguyup dan juga saling membantu satu sama lain ya. Kalau sebelumnya kan kalau pasca digusur identitas kita dinonaktifkan, sekolah pun nggak bisa. Jadi pas digusur itu kayak kita nggak punya identitas, tapi politik ya, dia pengennya kita nggak ada di sini gimana. Iya Pak. Waalaikumsalam. Nama Bapaknya siapa? Saya Muhammad Deni. Jadi sebetulnya di sini itu ada imam rawatib. Imam rawatib itu imam yang ditunjuk untuk standby di musola atau untuk mengajar anak-anak di sini. Pengajar ini huruf hijaiyah mulai dari anak kecil umur 5 tahun sampai nanti di Al-Quran gitu. Bukan berarti memihak ke satu gubernur ya. Gubernur sekarang itu kan baru lah ya. Jadi kan kita belum merasakan kinerjanya. Tapi kalau untuk sejahtera mana, terus terang ya karena memang perbandingannya itu jadi lebih condong ke Pak Anies gitu. Nah, berdasarkan wawancara tadi,
Para warga di Kampung Akuarium memiliki rasa solidaritas yang sangat tinggi. Melihat atmosfer lingkungan seperti ini dapat menjadi salah satu faktor bahwa kerukunan antar sesama adalah salah satu budaya yang harus dijaga sampai selamanya.